Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 37. Setelah rampung dengan urusan baju, Kinar dan Mas Tara bermain salon-salonan. Iya, Kinar mengeringkan rambut Mas Tara dengan hair dryer. Terlihat pria itu tersenyum senang membebaskan rambutnya disentuh-sentuh, diacak-acak, bahkan diikat-ikat oleh Kinara. Seperti saat ini, Kinara tergelak saat kuncir dua itu bergerak-gerak selaras dengan gerakan kepala Leona. Apa-apaan sih kamu sayang? Lucu tahu, cinta. Puas ya kamu? Leon menarik tubuh Kinar lalu mengecup lekuk lehernya. Ampun ya Sarah, ampun. Hingga sebuah ketukan di luar membuat keduanya terkesiap. Pak Rudi meminta izin untuk masuk. Dan setelah mendapatkan jawaban dari dalam, beliau pun masuk dengan dua orang pelayan yang membawa troli makanan. Kinar dan Mas Tara keluar dari ruangan ganti itu dan duduk di sofa. Sembari menunggu semua makanan tersaji di atas meja, tangan Leon yang tidak mau diam terus saja menarik-narik kerah bagian belakang baju Kinar, lalu mengecup ke bagian itu. Karena posisi Kinar yang duduk di depan Leon di antara dua kaki yang terbuka. Sudah siap semua Tuan? Apa ada lagi yang Anda butuhkan? Tanya Pak Rudi. Tidak Pak, terima kasih. Pak Rudi membungkuk, lalu memerintahkan dua pelayan itu membawa keluar troli makanannya. Pak Rudi? Iya Tuan. Di mana ya? Saya belum melihatnya. Beliau sedang di luar kota bersama sekretaris Jovi. Begitu ya? Iya Tuan. Ya sudah kalau begitu. Pak Rudi pun membungkuk dan berjalan keluar kamar serta menutup pintu itu. Leon kembali mengecup bahu Kinar. Ayo kita makan sayang. Kinar pun mengangguk sembari tersenyum. Baru saja melangkah keluar, Pak Rudi sudah mendapatkan laporan bahwa mobil Tuan Baskara sudah memasuki gerbang utama. Ia pun langsung bergegas menuruni anak tangga guna menyambut Tuan Besar. Dan sesampainya di depan, mobil tuannya itu sudah berhenti. Bahkan sekretaris Jovi sudah keluar membukakan pintu. Selamat datang Tuan, sapa Rudi. Tuan Baskara berjalan pelan melewatinya. Ia pun berpapasan dengan Ivan yang baru saja hendak pulang. Sedikit pias wajah Ivan saat mendapati Tuan Besar sudah di rumah. Ia pun membungkuk. Kau sudah pulang? Iya Tuan. Mana Leon? Tuan muda ada di kamarnya. Wah, Rudi, suruh Leon turun untuk makan malam bersamaku. Maaf Tuan, tapi Tuan muda saat ini tengah menyantap hidangan makan malam bersama istrinya di kamar beliau. Baskara menoleh cepat. Apa katamu? Dia membawa istrinya ke rumah ini? Ivan semakin khawatir, karena terlihat jelas sepertinya Tuan Besar akan marah pada Tuan muda. Ia pun melirik ke arah sang ayah. Tangan ayahnya bahkan sudah terkepal di bawah. Beraninya dia membawa gadis itu tanpa berbicara apapun dulu padaku. Tuan Baskara pun berjalan cepat menuju lift di rumah itu, yang hanya boleh dipakai Leonard dan Tuan Baskara saja. Jovi pun mengikuti langkah sang tuan dan berhenti sejenak di sebelah Ivan. Kau berbuat kesalahan lagi, Ivan. Ucap sang ayah, lalu kembali melangkahkan kakinya menyusul Tuan Baskara. Ivan pun menoleh cepat ke belakang dan segera berlari menuju tangga setelah dua orang itu masuk ke dalam lift. Beberapa jam sebelumnya, Dayu baru saja menyelesaikan pekerjaannya setelah pasien terakhir keluar. Dia pun menghela nafas menyandar di kursinya, seraya menepuk-nepuk tengkuk lehernya. Astaga, tengkukku pegal sekali. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponselnya. Dayu pun mengerutkan keningnya, lalu meraih ponsel yang tergeletak di atas meja. Aku harap bukan spam, karena ponselku sangat gemar sekali menerima pesan jasa pinjaman hutang. Aduh. Dayu membuka isi pesan itu. Hai Kak Dayu, maaf ya, aku mengabarimu lewat pesan singkat. Sore ini aku sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih atas bantuanmu Kak Dayu selama aku dirawat.
Aku merasa tertolong sekali. Padahal aku ingin menunggumu selesai praktek. Namun suamiku memintaku untuk pulang secepatnya. Kau tahu, hari ini aku pulang ke rumah suamiku. Jika ada waktu, kita bisa bertemu lagi kan? Dayu tersenyum. Senangnya suaminya sudah kembali. Orang hebat pula. Kinar, kau membuatku iri. Ia meletakkan lagi ponselnya lalu mengikat rambutnya. Setelah itu ia beranjak dan berjalan mendekati dinding kaca. Menatap lampu-lampu yang mulai menyala di luar sana. Seperti sebuah rasi bintang yang sangat indah jika dilihat. Kembali ia teringat akan Ivan. Ia pun melipat kedua tangannya di depan dada. Di lorong itu hanya ada 2 bangsal VVIP khusus. Namun sepertinya hanya ada satu yang dipakai, yaitu bangsalnya Kinara. Lalu Ivan, dia datang dari mana ya? Dayu berpikir keras. Ia pun menoleh ke arah pintu yang terbuka. Dokter Dayu, ini cireng isi Anda. Salah satu perawat itu mengangkat tinggi-tinggi bungkusan paper bag coklat. Sedangkan perawat yang satunya mengangkat 3 cup minuman kafe kekinian. Wow, level 100 kan ini? Sesuai pesanan Anda. Level 100 dibuang 2 nolnya. Kau pintar sekali. Dayu berjalan cepat lalu meraih bungkusan kertas itu. Ia mengendusnya sejenak. Wah, enak. Terima kasih sudah dijajanin juga, dokter. Ucap 2 perawat itu. Berbahagialah karena kalian mendampingi dokter baik hati seperti aku yang suka jajan juga. Iya, kita jadi menghemat karena setiap hari nebeng jajan bareng dokter Dayu. Bukan begitu? Betul. Entah itu pujian atau bukan, tapi aku seperti ingin menghajar kalian. Semuanya pun tergelak. Dayu duduk dengan kaki satu yang ia angkat. Ketiga wanita itu pun menikmati cireng isi ayam suwir pedasnya. Dengan canda tawa mereka yang ada di sana. Di tempat yang berbeda, Kinar tengah menikmati hidangan makan malam mereka dari tangan Mas Tara. Keduanya terlihat menikmati sekali makan malam itu. Hingga sebuah ketukan membuat keduanya menoleh. Tuan muda, boleh saya masuk? Seru Jovi dari luar. Mata Leon pun membulat. Sekretaris Jovi. Ia beranjak seketika. Sementara Kinar merasa bingung. Ia menoleh ke atas dengan pipi yang mengembung salah satunya. Akibat dimsum yang tengah ia makan. Tuan, saya bersama Tuan Baskara. Dan tanpa menunggu jawaban, Tuan Baskara sudah membuka pintu itu. 2 orang itu pun masuk. Sementara Kinar langsung saja berdiri saat melihat pria tua yang pernah ia tolong itu melangkah masuk mendekatinya. Berbarengan dengan itu, Leon menarik tangan Kinar dan menyembunyikan di balik tubuhnya. Gadis itu pun terkesiap, mencengkeram baju Leonard di belakang punggung lebar suaminya. Jujur saja, dia takut dengan ekspresi wajah pria tua itu yang dingin dan musuh. Ayah, aku membawanya. Tatapannya datar dan masih terarah ke belakang tubuh putranya, yang hanya kelihatan sedikit rambut Kinar di sisi kanan Leon. Aku tidak bisa lagi jauh darinya ya. Tolong izinkan dia tinggal di sini bersamaku. Sudah jelas. Dia pasti tidak mengizinkanku hidup bersama Mas Tara. Kinar semakin mempererat cengkramannya. Di balik punggung Mas Tara, dia merasa takut. Kau memang sudah tak menghormatiku sebagai tuan rumah di sini. Walau aku sudah menyerahkan semuanya padamu, namun kau tetap harus izin kepadaku saat kau membawa masuk seseorang, apalagi untuk tinggal di sini. Kinar semakin ketakutan. Tapi dia istriku ya. Aku tidak pernah menyaksikan pernikahan kalian, jadi aku belum pernah menganggapnya menantuku, dan akan tetap menganggapnya sebagai orang asing. Mendengar itu pun Kinar tertunduk. Ia merasa bahwa masuk ke rumah besar ini adalah sebuah kesalahan. Memang benar, dia tak seharusnya masuk ke sini. Itulah pikirannya.
Dia bukan orang asing untukku. Jadi dia berhak untuk tinggal di sini bersamaku. Mastara. Kinar mulai mengangguk. Pria itu pun semakin mendekati. Sementara Leon semakin menjauhi Kinar darinya dengan menggeser tubuhnya untuk semakin menutupi Kinara. Tolong jangan apa-apakan dia ya. Dia wanita yang sangat kucintai. Tuan Baskara menghela nafas. Ia pun berbalik badan. Jovi, urus semuanya. Baik tuan, ucap Zovi. Pria itu pun turut keluar mengikuti langkah tuannya. Di depan pintu itu Ivan sudah berdiri di sana. Sama halnya dengan Leon, dia pun merasakan kekhawatiran. Namun lebih kepada nona mudanya. Ivan, iya tuan. Bantu ayahmu untuk mengurus semuanya. Iya tuan. Wajah Ivan semakin pias. Ia tidak tahu apa maksudnya. Namun perasaannya mengatakan hal yang tidak baik. Leonard menghela nafas saat pintunya kembali tertutup. Ia pun memutar tubuhnya menghadap Kinar yang sudah gemetaran dengan air mata yang menetes. Leon pun memeluk tubuh Kinara erat. Mas Tara, aku takut. Aku takut, Mas. Tidak apa-apa, sayang. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah padaku. Jujur saja, Leon pun sebenarnya takut. Takut jika sang ayah akan berbuat sesuatu pada sang istri, demi bisa memisahkan keduanya lagi. Namun dia masih berusaha tenang di hadapan Kinara. Dalam sebuah kamar remang-remang yang hanya bercahayakan lampu tidur, Kinar tidur dalam dekapan Tara. Sebenarnya belum tidur juga. Mata itu masih terbuka dengan lebarnya, menatap kosong ke depan. Sementara tangan Leon mengusap-usap kepala sang istri. Kinar pun semakin mempererat pelukannya, seraya mendesah lirih di atas dada bidang Mas Tara. Lalu ia menoleh ke bawah. Kupikir sudah tidur. Aku tidak bisa tidur, Mas. Masih kepikiran yang tadi. Leon diam saja, karena apa yang Kinar rasakan itu pun dia rasakan. Terlebih kata-kata sang ayah yang memerintahkan sekretaris Jovi untuk mengurus sesuatu. Itulah yang menjadi pertanyaan yang ada di otaknya. Mas Tara. Leon menempelkan bibirnya di pangkal kepala sang istri. Terasa wangi rambut Kinar, membuatnya betah pada posisi itu. Kita pulang saja ke rumahku yuk. Aku takut di sini. Jangan sayang, aku mau kita tetap di sini. Kenapa? Jelas aja sih. Rumahku berkali-kali lipat jauh tidak nyaman. Leon pun meraih dagu Kinara, mengangkatnya sedikit. Berapa lama aku tinggal di rumah itu, Kinar? Mungkin ada sebulan lebih. Hampir 2 bulan sebelum kepergianmu, Mas. Selama itu, apa aku pernah mengeluh tidak nyaman? Leon mengusap-usap bibir itu dengan ibu jarinya. Kinar pun menggeleng pelan, karena memang Leon tidak pernah mengeluh. Kau tahu, aku sampai berbuat seperti itu karena aku merasakan kenyamanan. Dan yang membuatku nyaman adalah engkau. Cuma untuk saat ini yang kupikirkan bukan itu, melainkan keselamatanmu. Pria itu masih menatap Kinar dalam-dalam, membuat gadis itu turut hanyut dalam pandangan Mas Tara. Aku masih trauma dengan para warga di sana, yang membuat istriku ini tersiksa. Tapi Bisanti, Monik, dan Danggani kan sudah masuk bui. Leon mendekati bibir yang hendak melanjutkan ucapannya, dan membungkam itu dengan bibirnya sendiri hingga beberapa saat. Duru nafas keduanya membuat Leon memutar posisi, merebahkan kepala Kinar di atas bantal lalu menikmati kecupan demi kecupan di bibir manis sang istri, dan berhenti sejenak dengan nafas yang tersengal. Aku tidak mau kau merasa tidak nyaman di sana, sayang. Aku ingin kau hidup bahagia, tidak sengsara seperti sebelumnya. Kinar tersenyum. Ia mengusap lembut pipi suaminya. Memang selama ini Mas Tara tahu aku sengsara. Menurutmu? Bersama